Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Evaluator, mentor yang pada agenda ini yaitu Ibu Larissa Abzarina, SIP, MAP, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Saya Ihwan Aflah, beserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Angkatan ke-62 dari Kabupaten Penungkal Abab, Lematang Ilir. Berada di tahap pembelajaran agenda ketiga ini memberikan pengalaman yang sangat mendalam dan komprehensif bagi saya, baik dari sisi pengayaan substansi maupun proses pembelajarannya. Secara substansi, modul manajemen ASN dan Smart ASN ini benar-benar menajamkan kembali pemahaman tentang posisi dan peran kita. Kita bukan sekedar administrator birokrasi, melainkan pelayanan publik yang dituntut lincah, profesional, dan berwawasan global di tengah era disrupsi. Dari segi proses, metode pembelajaran asinkronus menuntut tingkat kemandirian dan kolaborasi yang efektif. Pada penugasan kelompok, kami berdiskusi intensif membedah studi kasus tokoh nasional dan menganalisis fenomena di Indonesia secara kritis. Kami mengevaluasi bagian mana dari implementasi manajemen dan Smart ASN yang sudah baik untuk terus ditingkatkan, serta mana yang berpotensi menjadi best practice dan harus diperbaiki. Sementara itu, pada penugasan individu, terasa jauh lebih reflektif karena bersinambungan langsung dengan keseharian saya. Saya ditantang untuk peka mengamati lingkungan kerja, memetakan 3 isu aktual, lalu menciutkannya menjadi satu isu prioritas menggunakan teknik analisis isu yang terukur. Proses ini tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi menuntut saya untuk menguraikan dampak sistematik dan mengidentifikasi pihak-pihak yang akan terdampak jika isu tersebut dibiarkan. Dari sana, saya harus menggali hingga ke akar penyebabnya untuk merumuskan satu gagasan kreatif sebagai solusi nyata. Proses ini melatih kemampuan berpikir strategis, mulai dari helikopter view hingga penyelesaian masalah di level teknis. Jika ditanya apa yang menjadi eye-opener atau pencerahan terbesar saya selama agenda 3 ini, jawabannya adalah kesadaran bahwa Smart ASN bukanlah sekedar jargon tentang melek komputer atau internet. Smart ASN adalah sebuah transformasi pola berpikir dan budaya kerja yang holistik. Ketika saya melakukan pendalaman dan analisis isu di unit kerja saya, sangat jelas terlihat bahwa banyak hambatan pelayanan atau inefisiensi birokrasi yang sebenarnya bermuara pada hambatan adaptasi digital dan kurangnya terintegrasinya sistem. Pencerahan terbesarnya adalah melihat bagaimana keterampilan teknis tingkat lanjut sebenarnya sangat esensial. Mampu merancang arsitektur sistem yang efisiensi, membangun antarmuka layanan web yang modern dan responsif, hingga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk otomasi dan memproduksi aset visual. Teknologi tidak lagi bisa dipandang sebagai tugas tambahan atau urusan orang IT semata, melainkan urat nadi birokrasi masa depan. Saya menyadari betul bahwa manajemen ASN yang akuntabel dan kompeten hanya bisa berlari kencang jika ditopang oleh ekosistem tata kelola digital yang tangguh dan terotomatisasi. Berangkat dari pencerahan tersebut, ada komitmen nyata yang ingin saya terapkan sekembalinya ke tempat kerja. Tentunya selaras dengan gagasan kreatif yang telah saya rumuskan sebelumnya. Pertama, saya akan mengimplementasikan nilai Smart ASN dengan menjadi motor penggerak digitalisasi layanan publik di unit kerja. Saya berencana mengaplikasikan keahlian di bidang pengembangan perangkat lunak seperti pemanfaatan teknologi framework terkini untuk membangun sistem layanan dan alur kerja yang tidak hanya cepat, tetapi juga user-friendly bagi masyarakat dan rekan-rekan kerja saya. Selain itu, saya ingin mengoptimalisasikan penyampaian informasi publik dan program instansi melalui pembuatan aset visual, animasi karakter, dan video promosi yang lebih segar dan menarik dengan mengoptimalkan generatif AI, sehingga komunikasi instansi menjadi jauh lebih menarik dan efektif. Kedua, dari sisi manajemen ASN,
saya berkomitmen bahwa setiap inovasi dan sistem digital yang dikembangkan harus berlandaskan etika profesionalisme dan peduli pada keamanan digital atau digital safety. Setiap baris kode yang ditulis dan aset digital yang dipublikasikan harus dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri saya, berkolaborasi tanpa batas, dan mendedikasikan kemampuan teknologi yang saya miliki untuk memberikan pelayanan yang prima. Sekian refleksi pembelajaran dari saya. Mari kita bersama-sama mewujudkan smart government demi pelayanan publik yang membanggakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.